Sejarah singkat kemerdekaan Indonesia. Sejarah singkat kemerdekaan Indonesia dimulai pada awal Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, setelah sebelumnya berada di bawah penjajahan Belanda dan Jepang. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan langsung oleh Soekarno dengan didampingi Muhammad Hatta di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Tercapainya kemerdekaan Indonesia tentu menoreh peristiwa bersejarah yang cukup panjang. Saat ini, setiap tanggal 17 Agustus, masyarakat tanah air selalu memperingati Hari Proklamasi. Tanggal tersebut merupakan titik balik dari sejarah kemerdekaan Indonesia yang cukup panjang, di mana sebelumnya penduduk tanah air sempat dijajah selama bertahun-tahun. Sebelum proklamasi terjadi, terdapat banyak peristiwa penting yang melatar belakanginya. Pada bulan Agustus ini, Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-79. Artinya sudah 79 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan Indonesia sendiri tak datang tiba-tiba. Kemerdekaan didapat dari perjuangan dan pengorbanan para pahlawan melawan penjajah. Makna dan arti kemerdekaan tentu sangat besar bagi masyarakat Indonesia. Berbagai peristiwa penting melatar belakangi kemerdekaan Indonesia, dimulai dari peristiwa Rengas Dengklok hingga pembacaan teks proklamasi. Jepang kalah dari sekutu. Sebelum Indonesia berhasil meraih kemerdekaan, ada peristiwa penting terlebih dulu, yaitu kalahnya Jepang dari sekutu. Pada 6 Agustus 1945, kota Hiroshima, Jepang, luluh lantak akibat bom atom yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat. 3 hari berselang, tepatnya pada 9 Agustus 1945, Amerika Serikat kembali menjatuhkan serangan bom atom di kota Nagasaki. Hanya dalam waktu singkat, kedua bom atom ini berhasil menewaskan ratusan ribu orang di Hiroshima dan Nagasaki. Akibatnya, Jepang yang sudah kalah telak terpaksa menyerah kepada sekutu yang sekaligus menjadi penanda berakhirnya Perang Dunia II. Jepang pun berusaha agar berita kekalahan mereka tidak terdengar oleh rakyat Indonesia. Akan tetapi, pada akhirnya, para golongan muda mengetahui berita kekalahan Jepang. Mereka pun segera mendesak Soekarno dan Hatta agar memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pro kontra proklamasi pada peristiwa Rengas Dengklok. Sejarah kemerdekaan Indonesia juga mengalami pro kontra menjelang pembacaan proklamasi tersebut. Pro kontra ini terjadi antara golongan muda dan golongan tua, di mana golongan tua merupakan para anggota PPKI seperti Soekarno dan Hatta, sementara golongan muda diwakili oleh para anggota PETA dan para mahasiswa. Pro kontra ini terjadi karena golongan muda menganggap bahwa golongan tua terlalu konservatif. Sebab mereka menghendaki pembacaan proklamasi harus melalui PPKI dan sesuai dengan prosedur yang telah dijanjikan oleh Jepang, yakni pada tanggal 24 Agustus 1945. Di sisi lain, golongan muda menolak jika proklamasi harus dilaksanakan melalui PPKI. Pasalnya, golongan muda menganggap bahwa PPKI merupakan bentukan Jepang dan mereka menginginkan kemerdekaan dengan kekuatan sendiri. Sultan Syahrir yang termasuk dalam golongan muda merupakan tokoh pertama yang mendesak Soekarno-Hatta untuk segera melakukan proklamasi. Selanjutnya, rapat resmi dilangsungkan di Pegangsaan Timur Jakarta pada 15 Agustus 1945 yang dihadiri oleh Johar Nur, Subianto, Arman Syah, Khairul Saleh, Kusnandar, Wikana, Margono, dan Subadio. Hasil rapat yang dipimpin oleh Khairul Saleh tersebut memutuskan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak harus menggantungkan pada pihak lain dan merupakan hak rakyat. Meski keputusan rapat yang menjadi bagian sejarah kemerdekaan Indonesia itu telah disampaikan kepada Soekarno-Hatta, mereka tetap bersikeras dengan pendiriannya, yaitu proklamasi harus dilangsungkan melalui PPKI. Sehingga pada akhirnya golongan muda membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok, salah satu daerah di Kabupaten Karawang. Pilihan membawa Soekarno-Hatta keluar Jakarta adalah untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Di sana mereka yang meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang Indonesia siap untuk melawan Jepang. Pengamanan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok dibantu dengan perlengkapan tentara PETA,
Rengas Dengklok sendiri dipilih karena letaknya strategis dan terpencil, sehingga tentara PETA bisa mengawasi setiap langkah tentara Jepang. Perumusan teks proklamasi kemerdekaan. Setelah peristiwa Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Mereka bertemu dengan Mayor Jenderal Osugi Nishimura, Kepala Departemen Urusan Umum Pemerintahan Militer Jepang. Nishimura mengemukakan bahwa Jepang harus menjaga status quo dan tidak dapat memberi izin untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia seperti yang dijanjikan oleh Marsikal Terauchi di Dalat. Soekarno dan Hatta menyesali keputusan tersebut dan menuju ke rumah Laksamana Maeda untuk melakukan rapat guna menyiapkan teks proklamasi. Penyusunan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo, dan disaksikan oleh Soekardi, B.M. Diah, Sudiro, dan Sayuti Melik. Teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno sendiri. Setelah selesai disepakati, Sayuti Melik menyalin dan mengetik teks tersebut menggunakan mesin tik milik Mayor Dr. Hermanto Kusumo Broto dari Kantor Perwakilan Angkatan Laut Jerman. Pembacaan teks proklamasi. Usai teks proklamasi selesai ditulis, terjadilah hari paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia ditandai dengan pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Acara proklamasi dimulai pukul 10 pagi. Soekarno membacakan teks proklamasi dan pidato singkat setelahnya. Kemudian, bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan oleh seorang prajurit PETA bernama Latif Hedraningrat yang dibantu oleh Suparjo dan seorang pemudi yang membawa nampan berisi bendera merah putih. Setelah bendera berkibar, lagu Indonesia Raya dinyanyikan oleh semua hadirin. Bendera pusaka tersebut masih disimpan di Museum Tugu Proklamasi Nasional hingga saat ini. Pembacaan proklamasi dihadiri oleh para tokoh pergerakan kemerdekaan dan seluruh rakyat Indonesia yang ingin menyaksikan buah hasil dari perjuangan para pahlawan dan tokoh penting yang membawa mereka ke kemerdekaan. Upacara pembacaan teks proklamasi tersebut berjalan dengan lancar, bertempat di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Beberapa acara telah disusun dalam Hari Kemerdekaan Indonesia seperti pengibaran bendera merah putih dan sambutan oleh wali kota pada saat itu, yaitu Suwiryo dan Muwardi. Penyebaran berita proklamasi. Segera begitu Soekarno membacakan teks proklamasi, kabar kemerdekaan Indonesia langsung tersebar hingga ke seluruh pelosok negeri. Pada masa itu, berita proklamasi disebarkan melalui beragam cara, mulai dari siaran radio, telegram, surat kabar, pamflet, hingga dari mulut ke mulut. Adapun tokoh-tokoh yang menyebarkan berita proklamasi adalah sebagaimana berikut: Soekarni, Suparjo, B.M. Diah, Syahrudin, dan Ki Hajar Dewantara. Selain itu, mereka juga menyebarluaskan berita kemerdekaan lewat surat kabar Suara Asia dan juga melalui mulut ke mulut. Pembentukan Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengadakan rapat dan mengesahkan Undang-Undang Dasar sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang kemudian dikenal sebagai UUD 45. Dengan demikian terbentuklah Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia yang berbentuk Republik ataupun NKRI. Dengan kedaulatan di tangan rakyat yang dilakukan secara sukarela oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang akan dibentuk kemudian. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Setelah usulan dari Muhammad Hatta dan persetujuan dari PPKI, Soekarno dan Muhammad Hatta terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Presiden dan Wakil Presiden akan diambil sumpahnya oleh sebuah komite nasional. Dengan demikian, proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi tonggak bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Teks proklamasi yang disusun dengan cermat dan kesungguhan para pemimpin pada saat itu menjadi landasan dasar pembentukan negara Republik Indonesia.
Proklamasi kemerdekaan merupakan momen penting yang harus dihargai dan diingat oleh setiap generasi Indonesia sebagai simbol perjuangan dan semangat kebangsaan.